Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu menjaga kondisi. Ingat, jika ingin berpergian, selalu melaksanakan protokol kesehatannya, yaitu 3M. Yang pertama, selalu menggunakan masker. Kemudian jangan lupa selalu mencuci tangan di air yang mengalir dan menjauhi kerumunan. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar prakarya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita peroleh nanti bisa memberikan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kemudian jangan lupa silakan isi absensinya yang sudah saya sediakan di WhatsApp group melalui link Google formulirnya. Anak-anakku semuanya, banyak kerajinan Indonesia yang telah dikenal di mancanegara. Contoh yang paling terkenal salah satunya yang saya kenakan sekarang ini yaitu berupa batik. Batik merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tersebar ke seluruh pelosok negeri, di mana batik ini merupakan suatu kebanggaan bangsa Indonesia di dunia internasional sebagai warisan budaya nenek moyang kita yang patut kita lestarikan, kita pelajari, dan terus kita kembangkan oleh setiap generasi Indonesia. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu mempelajari tentang berbagai teknik kerajinan tekstil untuk dapat dihasilkan produk kerajinan berupa fungsi hias dan fungsi pakai dengan berbagai kegunaan ataupun nilai fungsinya. Adapun subpokok materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Nah, kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini diharapkan siswa mampu memahami tentang fungsi dan prinsip daripada kerajinan tekstil. Sedangkan untuk indikatornya, siswa dapat menjelaskan berbagai macam jenis tekstil. Kemudian juga yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan tentang sifat-sifat daripada tekstil. Dan yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan karakteristik daripada tekstil tersebut. Adapun untuk tujuan pembelajarannya, ini yang pertama diharapkan siswa mampu menyatakan pendapatnya tentang bagaimana keragaman karya kerajinan tekstil sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan dan bangsa ini. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu memahami pengertian sejarah, fungsi, sifat, dan prinsip kerajinan tekstil berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli terhadap lingkungannya. Baiklah, anak-anak semuanya, produk kerajinan ini dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan kegunaan praktisnya, produk kerajinan tekstil juga dibuat untuk berbagai macam tujuan. Lantas, apa saja tujuan daripada produk kerajinan tekstil tersebut? Yang pertama yaitu sebagai fungsi hias. Anak-anak semuanya, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan ini pada suatu benda ini biasanya digunakan sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu selain sekedar untuk menghias ruangan saja. Contohnya apa? Bisa berupa hiasan dinding ataupun juga bisa berupa lukisan dinding. Ini yang disebut dengan istilah fungsi hiasnya. Kemudian yang kedua yaitu berupa fungsi benda pakai. Artinya apa? Bahwa kerajinan yang dibuat ini berdasarkan tujuan hanya untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya bisa berupa busana, tas, ataupun juga bisa berupa aksesoris. Ini contoh sebagai benda pakai. Kemudian yang ketiga,
fungsi selanjutnya tujuannya yaitu sebagai kelengkapan ritual. Artinya bahwa kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu ini berfungsi sebagai benda yang magis yang berkaitan dengan unsur kepercayaan dan spiritual. Contohnya apa? Berupa ulos. Apa itu ulos? Ulos ini berupa sebuah kain yang dikenakan saat upacara pernikahan ataupun pemakaman, bisa berupa pesta adat lainnya. Nah, ini fungsi kelengkapan ritual tujuannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat sebagai fungsi simbolik. Apa itu fungsi simbolik? Fungsi simbolik ini merupakan kerajinan tekstil tradisional. Selain sebagai hiasan, ini juga bisa berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai-nilai spiritual. Contohnya apa? Bisa berupa tapestri, bisa berupa batik yang dibuat dengan motif-motif yang memiliki unsur simbolik. Nah, anak-anakku semuanya, selain itu, kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai ini sama-sama memiliki nilai ekonomis, di mana kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Contoh di layar sini ya, kita lihat kerajinan tekstil. Kalau kita perhatikan, yang membedakan antara ketiga gambar ini adalah apa? Adanya fungsi pakai yang berubah menjadi fungsi hias, di mana sebuah sapu tangan yang tadinya sapu tangan polos ini merupakan suatu fungsi pakai. Kemudian kita tambahkan sulaman, ya, gambarnya. Kita lihat gambar yang kedua. Yang gambar yang kedua ini merupakan fungsi pakai masih, karena hanya dihiasi dengan sulaman sedikit motif bunga. Nah, kalau kita sudah merubahnya ke dalam motif yang lebih banyak, ini baru yang disebut berubah fungsi menjadi fungsi hias. Bisa berupa menjadi hiasan dinding. Nah, itu contoh salah satu gambar yang berupa fungsi pakai menjadi fungsi hias. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk prinsip kerajinan itu sendiri, fungsi hias dan fungsi pakai ini ada beberapa prinsip yang harus kita pelajari. Yang pertama, prinsip daripada kerajinan fungsi pakai dan fungsi hias ini adalah adanya keunikan kerajinan bahan yang digunakan. Apa itu maksudnya? Maksudnya begini, setiap permukaan bumi ini memiliki ciri sumber daya alam yang berbeda satu sama lainnya. Contohnya laut. Laut ini memiliki sumber alam yang banyak, bisa berupa bebatuan, bisa berupa cangkang kerang, bisa berupa sisik ikan, tulang ikan, ataupun tumbuhan laut. Nah, ini karena memiliki keunikan bahan yang sangat banyak. Ada juga yang dari darat. Yang dari daratan ini memiliki kekayaan alam yang diantaranya bisa berupa kayu, bisa berupa logam, bebatuan juga ada, tanah liat, tumbuhan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini dari darat. Nah, selain itu juga bisa bahan dasar yang digunakan sebagai kerajinan ini bisa berupa bahan alam, baik itu bahan alam buatan, baik itu bisa menggunakan bahan limbah organik dan bahan limbah anorganik. Ini prinsip yang pertama. Kenapa? Karena memiliki keunikan bahan untuk dibuat sebuah kerajinan. Kenapa unik? Karena bahannya bisa diambil dari limbah alam, bisa dari bahan buatan, bisa limbah organik, dan bisa limbah anorganik. Ini ya, makanya yang disebutnya unik, ya. Selanjutnya, nah, bahan tersebut ya, ini bisa diperoleh dari alam ataupun bisa juga diolah secara sendiri, bahkan hingga bisa dimanfaatkan
bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak semuanya, dalam mengolah bahan dasar kerajinan fungsi hias, ini tentunya diperlukan sebuah teknik yang sesuai dengan karakteristik bahan tersebut. Anak-anak semuanya, dalam mengolah bahan dasar kerajinan fungsi hias, ini tentunya diperlukan sebuah teknik yang sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan tujuan dari pembuatan produk tersebut. Nah, teknik yang digunakan ini bisa berbagai macam jenisnya. Contoh, bisa teknik jahit untuk jenis tekstil yang menggunakan alat mesin jahit, ada juga menggunakan teknik ukir yang untuk kayu, kemudian juga ada alat pahat, kemudian juga teknik rajut, atau bisa juga menggunakan teknik anyam, teknik tangan, yaitu menggunakan teknik sulam istilahnya. Nah, namun ada juga teknik yang tidak menggunakan alat, melainkan hanya cukup menggunakan tangan. Biasanya ini digunakan teknik lipat untuk jenis kertas origami dan juga bisa berupa yang lainnya. Contoh misalnya sulaman. Nah, ini bisa menggunakan teknik tangan. Ya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu berupa adanya keterampilan tangan atau dikenal dengan istilah handmade. Nah, dalam sejarahnya sendiri, istilah ketukangan atau keahlian tukang ini dahulunya merupakan proses kerja para tukang berkembang menjadi kekriaan atau dikenal dengan istilah craftsmanship. Dulu namanya istilahnya handmade ya, keahlian tangan kita. Nah, ketukangan ataupun perajin ini tidak terbatas pada keterampilan kerja tangan. Meskipun demikian, kita tetap melihat bahwa keahlian seorang tukang ini tentu merupakan keterampilan campuran antara berbagai macam jenis kerja, tetapi tetap dengan dasar kesadaran material. Apa itu kesadaran material? Nah, kesadaran material ini adalah kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada diri kita. Nah, dengan kata lain bahwa yang namanya kesadaran seorang perajin untuk menghasilkan suatu karya yang berkualitas ini harus disertai kepekaan terhadap apa yang terpaut dengan perkakas tersebut. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah unsur estetik. Apa itu unsur estetik? Unsur estetik ini merupakan suatu kerajinan sebagai karya fungsional, tidak cukup hanya memenuhi aspek fungsi saja, melainkan harus yang namanya memerlukan sentuhan keindahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomisnya. Nah, nilai estetik dalam kerajinan fungsi hias ataupun fungsi pakai ini bisa dilihat dari aspek bentuk, kemudian bisa juga berupa warna ragam hiasnya, dan juga bisa dilihat dari nilai komposisinya. Dari segi bentuk misalnya, disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai produk hiasan, baik itu bentuk 2 dimensi ataupun bentuk 3 dimensi. Contohnya bisa berupa produk kerajinan tapestri dibentuk berdasarkan pada proporsi ataupun komposisi, keseimbangan dan juga kesatuan, serta pusat perhatian. Ini bisa menghasilkan produk kerajinan yang harmonis. Ini salah satu contohnya. Selain itu juga fungsi warna ini sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan. Nah, itu yang ketiga. Sedangkan untuk prinsip yang keempat yaitu adanya unsur hiasan atau dikenal dengan istilah ornamen. Unsur ornamen ini adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara. Di antaranya apa? Bisa berupa dilukis, bisa berupa diukir, dicetak. Nah, ini jenisnya. Ada 2 jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinannya. Nah, yang pertama apa?
hiasan ini pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Ini baru kita hias. Kemudian yang kedua yaitu hiasan terstruktur. Artinya apa? Pembuatan hiasan ini dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Nah, anak-anak semuanya, ragam hias yang ditampilkan pada sebuah produk kerajinan tekstil ini bertujuan untuk suatu keindahan dan keunikan tersendiri. Oleh karena itu, produk kerajinan fungsi hias maupun fungsi pakai ini sama-sama membutuhkan unsur hiasan sebagai sentuhan pada produknya. Itu makanya sebetulnya kedua-duanya, baik itu fungsi pakai ataupun fungsi hias, sama-sama rumitnya. Nah, baiklah anak-anak semuanya, pada kegiatan penutup kali ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa produk kerajinan tekstil ini dibuat memiliki dasar tujuan dan nilai fungsi yang berbeda. Selain itu juga, kerajinan tekstil ini memiliki prinsip fungsi hias dan fungsi pakai yang disesuaikan dengan produk kerajinan tekstil itu sendiri. Nah, anak-anak semuanya, sebagai kegiatan di rumah, silakan kerjakan lembar kerja berikut, yaitu mengobservasi ragam jenis hias ataupun mengobservasi jenis ragam hias. Silakan nanti cari motif ragam hias pada suatu produk kerajinan tekstil, kemudian gambar tersebut difoto, ya. Setelah difoto, atau boleh juga gambar hias, ragam hiasnya yang belum berwarna, kemudian silakan diberi warna, tuliskan nama ragam hiasnya apa dan terdapat pada produk apa serta jenis hiasan permukaannya atau terstruktur dari masing-masing ragam hias tersebut. Kalau kita lihat tabelnya, bisa kita lihat seperti ini. Nanti silakan dituangkan ke dalam tabel mulai dari gambar ragam hiasnya, kemudian nama ragam hiasnya apa, kemudian terdapat produk apa. Nah, yang terakhir baru tinggal kita checklist. Masuknya ini ke dalam jenis yang terstruktur ataupun yang jenis permukaan yang di ujung, ya, tabelnya. Nah, silakan nanti jika ada yang masih ingin ditanyakan, nanti silakan sampaikan melalui grup WhatsApp. Ya, sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini bisa dipahami dan bermanfaat tentunya. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.